Keesokan harinya di perusahaan Nawel sedang diadakan rapat pemegang saham. Mereka terus mendesak Matteo untuk segera mencari solusi. Bagaimana Tuan Matteo? Solusi apa yang akan Anda ambil untuk menyelesaikan kekacauan ini? Matteo hanya diam sambil memikirkan langkah apa yang akan dia ambil untuk menenangkan orang-orang yang ada di hadapannya. Kalau Anda tidak segera mengambil keputusan, maka saya akan menarik semua saham saya yang ada dari perusahaan ini, ancamnya saat melihat keterdiaman Matteo. Matteo mulai panik saat para pemegang saham ingin menarik semua sahamnya dari perusahaannya. Tolong beri saya waktu 3 hari lagi, saya akan segera menyelesaikan kekacauan ini. Besan saya, Kelvin Alexander, berniat ingin membantu saya setelah pulang liburan nanti, ucap Matteo terpaksa berbohong. Dalam 3 hari itu, ia akan gunakan untuk berpikir. Sekalian ia menunggu kepulangan Kelvin Alexander. Bukankah besanmu itu Tuan Lawson? Salah satu pemegang saham bertanya sambil mengerutkan dahinya. Setahu dia, besan Matteo itu Lawson, bukan Kelvin Alexander. Anika putri saya itu merupakan istri Nevan Alexander, anak kedua Tuan Kelvin Alexander. Ucap Matteo meyakinkan mereka semua. Para peserta rapat semakin dibuat bingung oleh Matteo. Bagaimana bisa dia menganggap keluarga Alexander itu besannya? Sudah jelas-jelas kemarin keluarga Diaskara baru mengumumkan pernikahan Nevan dan Anika di depan banyak media. Anda jangan mengarang bebas Tuan Matteo, sudah jelas-jelas kemarin Tuan Eros Diaskara baru mengumumkan kalau Nevan Alexander itu menantunya. Bahkan pengumuman tersebut disiarkan oleh banyak media. Raut wajah Matteo langsung berubah pucat, pasti ia semakin tersudut karena kebohongannya sendiri. Dulu Anika anak Tuan Diaskara yang hilang itu saya yang menemukannya dan mengasuhnya hingga besar seperti saat ini. Sampai saat ini Anika masih menganggap saya sebagai orang tuanya dan itu artinya keluarga Alexander juga besan saya. Ucap Matteo berbohong. Matteo berbohong lagi untuk menutupi rasa malunya. Yang sebenarnya terjadi dialah yang menculik Anika dari keluarga Diaskara. Apalagi dia mengatakan kalau Anika masih menganggapnya sebagai keluarga. Padahal tidak sama sekali, kenyataannya Anika malah benci dengan keluarga Nawel. Matteo membubarkan rapat setelah berhasil meyakinkan mereka. Mereka memberi waktu Matteo selama 3 hari untuk mencari solusi. Lalu dia masuk ke dalam ruangannya dan membanting semua barang yang ada di atas mejanya. Prang! Matteo merasa frustasi dengan kondisi perusahaan. Keluarga Lawson sudah mulai menjual semua aset miliknya, termasuk rumah yang ia tempati saat ini, karena semua karyawan sudah menuntut gaji bulan ini yang belum dibayar oleh pihak perusahaan. Dedi yakin ingin menjual rumah ini, tanya Arwan. Ia tahu kalau rumah yang ia tinggali banyak kenangan Dedinya dulu bersama opanya. Iya nak, karena Dedi berencana ingin meninggalkan kota ini dan memulai hidup yang baru di tempat yang baru nanti, saut Lawson dengan tersenyum. Arwan menghela nafas. Ia tahu sebenarnya Dedinya itu terpaksa melakukan ini, tapi mungkin ini yang terbaik untuknya dan juga orang tuanya. Baik, kalau Dedi sudah bertekad ingin menjual rumah ini, ucap Arwan. Tidak lupa Arwan juga memasukkan berkas perceraiannya ke pengadilan agama. Ia menyerahkan perceraiannya kepada pengacaranya karena dia sudah tidak mau lagi berurusan dengan Akira. Sayang, kok kamu sendirian? Di mana Ares? Tanya Nevan menghampiri istrinya yang sedang duduk sendirian di kursi santai yang ada di dekat kolam. Ares sama Mami Hani, saut Anika. Terus yang lainnya pada kemana? Tanya Nevan sambil duduk di sebelah istrinya dan memeluknya. Yang lain sedang main di pantai, saut Anika. Lalu kenapa kamu tidak ikut main ke pantai? Tanya Nevan lagi. Males Hani, saut Anika memeluk suaminya dengan manja. Ia menduselkan wajahnya ke dada suaminya. Nevan tersenyum licik melihat istrinya yang sedang manja dengannya. Kalau begitu kita buat adik untuk Ares aja, mumpung yang lain sedang sibuk sendiri, ucap Nevan. Diangkatnya langsung tubuh Anika membuat wanita itu berteriak kaget karena merasakan tubuhnya yang tiba-tiba melayang. Sayang, aku tidak mau, pekik Anika memberontak.
di gendongan suaminya. Nevan tidak peduli dengan teriakan istrinya. Ia justru mempercepat langkahnya agar cepat sampai di kamarnya. Anika yang kesal malah menggigit dada suaminya hingga membuat Nevan meringis. "Hei nyonya, diamlah, nanti kamu juga akan menikmatinya," ucap Nevan sambil membuka pintu kamarnya. Setelah pintu kamar terbuka, Nevan langsung mengunci pintunya dan berjalan mendekati ranjang dan langsung menghempaskan tubuh istrinya ke atas ranjang. "Nanti malam aja Hani," rengek Anika. "Tidak, mumpung Ares lagi sama Mami," ucap Nevan seraya menarik kaosnya dan melepaskannya. Hari berlalu begitu cepat. Nevan dan keluarganya sudah kembali ke tanah air. Habis dari bandara, Nevan langsung pamit ke perusahaannya karena ada beberapa pekerjaan yang mendesak yang membutuhkan tanda tangannya. "Sayang, aku langsung ke kantor ya," ucap Nevan. "Kamu nggak istirahat dulu, Hani?" Anika takut suaminya itu lelah, terus sakit, apalagi mereka baru saja melakukan perjalanan jauh. "Nanti aku bisa istirahat di kantor, sayang," ucap Nevan. Anika hanya menghela nafas. "Janji istirahat ya, aku takut kamu sakit karena kurang istirahat," ujar Anika khawatir. "Ya sayang, aku janji," sahut Nevan dan mereka pun pamit. Sebelum pergi, ia mencium kening istrinya dan juga putranya. Tak lupa Nevan juga pamit pada semua keluarganya. Nevan dijemput Milo di bandara. Mereka berdua langsung meluncur menuju ke perusahaannya. "Bagaimana dengan kedua perusahaan itu, Mil?" tanya Nevan ketika sampai di ruang kerjanya. Dia duduk di kursi kebesarannya. "Kita berhasil mengakuisisi perusahaan Lawson, Tuan. Saya juga sudah membeli semua aset miliknya," ucap Milo sambil memberikan map yang berisi semua aset milik Lawson kepada Nevan. Nevan menerima berkas tersebut dan langsung membacanya. "Kerja bagus," ucap Nevan setelah selesai membaca berkas tersebut dan menaruhnya di atas meja. "Lalu bagaimana dengan perusahaan Nawel?" tanya Nevan sambil menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Milo menghembuskan nafas lalu barulah dia menjawab pertanyaan bosnya. "Dia berhasil meyakinkan para pemegang saham, Tuan. Dia meminta waktu selama 3 hari untuk mencari solusi. Para pemegang saham pun menyetujuinya," jawab Milo. "Apa yang dia katakan?" tanya Nevan sambil mengerutkan dahinya. "Dia mengatakan kalau besan dia, Tuan Kelvin, setelah pulang dari liburan, Tuan Kelvin janji akan membantu perusahaan miliknya," lirih Milo. Nevan menegakkan tubuhnya, kedua tangannya mengepal dengan sorot mata berubah tajam penuh amarah. "Dasar tua bangka sialan, berani-beraninya dia menjual nama keluargaku untuk membohongi mereka," maki Nevan. "Umumkan kepada semua media kalau kita sudah menarik saham dari perusahaan Nawel sekaligus membatalkan semua kerjasama kepada perusahaan itu. Dan pastikan tidak akan ada yang bisa membantunya. Aku ingin melihat perusahaan itu benar-benar hancur," lanjut Nevan dengan marah. "Baik Tuan," sahut Milo. Milo bergidik ngeri melihat kilatan amarah dari wajah tuannya yang sedang marah. Dia sering melihat tuannya marah, tapi tidak sampai seperti ini. Nevan sudah tidak mood bekerja. Ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. "Saya pulang dulu, Mil. Saya akan membawa pekerjaan itu ke rumah," ucap Nevan. Ia butuh istrinya untuk mendinginkan emosinya. "Iya Tuan," sahut Milo. Nevan beranjak dari tempat duduknya dan Milo merapikan berkas yang akan dibawa tuannya untuk pulang. Dia membawanya sambil mengikuti langkah tuannya dari belakang. Mereka berdua keluar dari perusahaan dan masuk ke dalam mobil. Milo melajukan mobilnya menuju ke mansion Diaskara. Mobil mereka terparkir di depan mansion Diaskara. "Kau bisa kembali ke kantor, Mil," tita Nevan. "Baik Tuan," sahut Milo dengan patuh. Lalu Nevan turun dari mobil dan langsung masuk. Ia tidak melihat keluarganya di mansion Diaskara. Sepertinya orang tuanya sudah kembali ke mansion Alexander. Informasi tentang kepulangan Nevan dan keluarganya sudah sampai ke telinga Matteo. Malam hari ia mengajak istrinya mendatangi kediaman keluarga Alexander. "Ada apa gerangan malam-malam begini menemui saya?" sapa Kelvin ketika melihat Matteo yang sudah duduk di ruang tamu bersama istrinya. "Saya mau minta tanggung jawab Anda sebagai orang tua Nevan," jawab Matteo. Tak hanya Kelvin yang bingung, Venezio pun bingung dengan ucapan Matteo. "Tanggung jawab apa? Memangnya adiknya itu menghamili siapa lagi?" pikir Venezio. "Tanggung jawab apa? Memangnya putra saya melakukan apa?" tanya Kelvin dengan bingung. "Putra Anda sudah membuat perusahaan saya bangkrut. Anda sebagai orang tua seharusnya bisa mendidik anak Anda supaya tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain," sahut Matteo. Tangan Venezio mengepal. Ia merasa tersinggung dengan perkataan Matteo yang mengatakan seolah-olah dedinya itu tidak bisa mendidik anak-anaknya.
Anda jangan membawa-bawa Dedi saya dalam permasalahan ini yang tidak Dedi saya ketahui. Dan menurut saya, Dedi saya jauh lebih baik dalam mendidik anak-anaknya daripada Anda. Urusan Anda dengan adik saya, bukan dengan Dedi saya. Jadi jangan pernah menghina Dedi saya. Tegas Venezio tidak terima. Saya yakin adik saya mempunyai alasan tersendiri membuat perusahaan Anda bangkrut. Karena dia tidak akan mengusik orang kalau orang itu tidak mengusik adik saya duluan. Lanjut Venezio dengan geram. Memang apa yang saya lakukan, saya tidak melakukan apapun, kekeh Matteo. Dia merasa tidak menyinggung Nevan setelah kejadian waktu itu. Mungkin bukan Anda, tapi bisa jadi istri atau putri Anda yang melakukannya, saut Venezio sambil menatap Agni dan Matteo secara bergantian. Agni yang sejak tadi diam langsung bereaksi. Ia merasa Venezio sedang menyindirnya, padahal Venezio sama sekali tidak berniat menyindir Agni. Bahkan Venezio juga tidak tahu kenapa adiknya membuat perusahaan Nawel itu menjadi bangkrut. Maksud Anda apa menyindir saya? Memangnya saya melakukan apa? Hah? Saut Agni tidak terima. Saya tidak bermaksud menyindir Anda, tapi kalau Anda merasa tersindir berarti Andalah pelakunya, sinis Venezio. Sepertinya mereka berdua tidak tahu caranya minta tolong dengan baik dan benar. Bukannya bicara baik-baik supaya Kelvin mau membantunya, tapi mereka berdua justru menyulut emosi Venezio. Kelvin menghembuskan nafas kasar. Ia jengah dengan kedua manusia yang ada di hadapannya saat ini. Sekarang apa yang kalian inginkan dariku? Tanya Kelvin tidak ingin basa-basi lagi. Saya ingin nilai perusahaan saya kembali stabil dan saya juga minta Anda membayar semua kerugian yang dilakukan oleh putra Anda itu. Jawab Matteo tidak tahu diri. Dalam mimpimu sampai kapanpun perusahaan Alexander tidak akan membantu perusahaan Anda. Tegas Venezio. Sekarang pergi dari rumah ini sebelum saya memanggil penjaga untuk menyeret kalian berdua. Sentak Venezio. Ia sudah muak meladeni Matteo yang menurutnya tidak tahu malu. Anda tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Bagaimanapun kami yang mengasuh Anika adik ipar Anda. Ucap Matteo semakin membuat Venezio ingin membenturkan kepala Matteo ke dinding. Bagaimana bisa dia berbicara seperti itu? Karena kaulah yang menculik Anika dari keluarga Diaskara. Jangan kau pikir saya tidak tahu kejadian yang sebenarnya ya. Ucap Venezio. Venezio memanggil penjaga untuk segera masuk dan menyeret Matteo dan istrinya untuk keluar. Ada apa tuan? Tanya penjaga. Cepat seret mereka berdua keluar dari rumah ini. Tita Venezio tampak ingin dibantah sedikit pun. Kedua penjaga langsung maju dan menyeret keduanya keluar dari kediaman Alexander. Matteo memberontak namun kalah tenaga dengan penjaga yang ada di rumah Venezio. Lepas, aku tidak sudi dipegang oleh manusia rendahan seperti kalian. Teriak Agni terus memberontak. Setelah di depan pagar, mereka langsung menghempaskan tubuh keduanya begitu saja, hingga membuat mereka berdua terjatuh ke tanah. Bersambung.